Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatah James. Pada video ini kita akan buat untuk endpoint forgot password. Kita kembali ke project kita. Di sini ya bagian ini. Di routing kita buat routing baru, namanya itu sesuai dengan kebutuhannya, itu send code. Nah begitu. Send code seperti ini. Nah di sini kita bisa buat user header baru, send kode TP function user header send code seperti ini. Begini teman-teman. Ini bisa kita copy masuk ke sini, lalu di bagian DTO-nya ini kita buat send code request. Send code request ini drag send code. Dia hanya butuh email begini. Oke. Nah, kita masuk ke header. Di sini kita ganti rect send code. Oke, seperti ini. Nah, mudah kan teman-teman? Selanjutnya kita kirimkan email tersebut, tapi kita harus pastikan di sini. Pastikan bahwa email itu benar ada di database. Di sini kita masuk ke use case. Use case send kode TP function user use case send code. Nah, send code seperti ini. Kita lakukan pencarian berdasarkan email. Nah, di sini respon yang tipe kembaliannya adalah user, OTP user, dan error begini. Betul, res nil. Oke. Ini sama ya seperti ini. Begini teman-teman. Kita copy. Ini rec. Begini rec email. Nah, yang artinya jika sama dengan kosong, berarti email tersebut tidak ditemukan. Res email tersebut tidak ditemukan. Gitu. Oke. Nah, jika sudah ada nih emailnya, maka kita buat variabel baru namanya expired, yaitu time, ambil dari time, dari method time sudah ada, lalu kita add time minute plus 5, berarti dia ditambah 5 menit, berarti bahwa token bahwa sesuatu itu aktif dalam 5 menit, yang artinya kode OTP-nya aktif dalam 5 menit gitu. OTP code
user repository OTP code, kita simpan save OTP nih. Berarti kita harus buat metode baru untuk melakukan simpan OTP. Kode OTP itu berhubungan dengan insert query ada di repository. Insert kode OTP di sini. Function user repository di sini. Save OTP. Kode OTP begini. Nah, kita bakalan simpan kode OTP-nya dengan menerima parameter yaitu email string, kode OTP, string, ASP, integer, dan UID user string. Nah, begini. Nanti akan mengembalikan user OTP user error begini. Itu res. Ini begini. Ini teman-teman. Oke. Lalu kita simpan user OTP user kode OTP yaitu kode OTP dari sini begini. UID OTP kita ambil dari UID ya, new string. Ini UID user, kita UID ini huruf besar nih, semuanya salah ini karena dianggap seperti metode jadinya. Ini expired to XP. Oke. Nah, ini kita bisa copy karena di sini. Lalu di sini kita bisa buat yaitu result sama dengan UR.db.read dari variabel data begini. Oke, kita kembalikan data OTP user. Jangan lupa ini copy masuk ke entity, dan di entity ini kita buat di bagian user repository. Nah, di user repository ini kan sudah ada. Kalau kita hilangin nih di entity, saya hilangin begini. Di user repository hanya terdeteksi 2 metode. Namun kalau ini saya aktifkan, tinggal ada 3 metode nih. Save kode OTP. Nah, save kode OTP, dia menerima email. Email itu payload email string. Baik. Email. Ini chat text ya, konteks gini. Lalu kode OTP itu kita harus generate kode OTP di sini. Kode OTP code yaitu strcom Nah, yang ini kode OTP ini
kita ambil 6 karakter. Kita ambil 4. Kita ambil 4 sesuai dengan kebutuhan, itu OTP STR, kita ubah ke jadi string ya. OTP code 6 10. Nah, seperti ini. Inilah merupakan kode OTP-nya. Lalu expired-nya NT expired. Dan selanjutnya itu adalah user ID. User ID kita ambil dari sini nih. ID user kita ambil dari sini nih, data user ini. Oke. Selanjutnya, jika error tidak sama dengan nil, seperti ini, maka kita berikan message, yaitu pesan kesalahannya kita ubah, kita kirimkan itu ini, kode OTP gagal dikirim, seperti ini. Begini teman-teman. Kode OTP gagal dikirimkan ke email. Maka emailnya kita tangkap, kita buat di sini reg, lalu kita kirimkan return res error new message, seperti ini. Nah, setelah ini kan ini OTP gagal error, ini dari sini ya, dari pada saat konsep di sini kode OTP gagal dikirimkan. Nah, sini. Nah, kode ini tersebut ini kita simpan. Kita kirim. Ini sebenarnya belum dikirim ya. Kita kirim di sini. Kirimkan kode OTP begini. Ini kan proses insertnya nih. Ketika dia gagal di sini nih. Ketika udah berhasil, kirimkan. Nah, kita kirimkan, kita buat di helper nih, di sini nih. Di helper send kode OTP. Kita buat function send kode OTP. Nah, seperti ini. Ini adalah metode untuk mengirimkan kode OTP ke si user, gitu teman-teman. Kita butuh sebuah variabel ya, yang namanya itu untuk SMTP email. Di sini kita buat config SMTP host, yaitu SMTP gmail.com. Lalu kita butuh namanya SMTP port. Portnya itu adalah 587587. Lalu config sender name. Nah, ini adalah email si pengirim ya. Teman-teman bisa gunakan email pribadi. Ini saya gunakan email sebagai contoh, yaitu emailnya ini.
lalu out email dan password emailnya. Out passwordnya sesuaikan ya dengan kebutuhan. Di sini saya sensor nanti teman-teman. Oke. Dan setelah itu kita buat metode send ini, kita buat namanya to itu string ke siapa, sisi string tp string seperti ini. Untuk codingannya kita butuh namanya itu paket comail. Nah ini nih comail, teman-teman, comail kolom ini. Kita pakai package untuk mengirimkan email dengan menggunakan kolom ini nih. Ini saya copy, saya paste di sini, dan jangan lupa di koget. Paste lagi. Nah, langsung menuju ke bagian ini nih, teman-teman. Nah, codingannya adalah seperti ini, mailer, comail, new message, seperti ini. Comailnya jangan lupa import di sini. Oke, di mailer, set headernya itu kita kasih from begini, config sender name, nah begini. Lalu mailer set header to, kita copy set header to, lalu set address header to cc. Ini judulnya dari folder OTP ini teman-teman. Nah setelah itu kita buat set header lagi. Nah set header itu submit subject subjectnya itu adalah kode TPM begini. Nah kita buat body-nya nih, body itu ini adalah tag HTML ya teman-teman. Tag HTML ini nanti bisa di custom sesuai kebutuhannya. Ini seperti ini nih, ada font, color, black. Nah kode OTP-nya nanti ada di sini nih. Oke, maka mailer body set body itu kita kasih text HTML body gini. Oke. Nah selanjutnya saya buat variabel baru dialog comail new dialog config host port email dan password ini. Dial send mailer begini. Jika error tidak sama dengan nil, maka log fatal. Begini log
print line email send. Oke. Nah, jangan lupa untuk mengisikan passwordnya teman-teman. Nah, kita kembali ke use case. Di use case ini kita kirimkan helper ada di helper send kode OTP dan itu string di sini kepada siapa. Lalu CC-nya itu kita buat lagi like email dan kode OTP-nya OTP str. Oke. Seperti ini. Dan setelah itu kita kembalikan ini OTP str. Oke, begini. Oke. Nah, ini adalah ini kembalikan di sini. Nah, begini teman-teman. Kode OTP ini adalah data user. Bisa kita buat begini. Oke. Nah, send code untuk user use case di bagian routing. Send code. Send code. Nah, dipastikan di sini di header kita kasih data errors user use case send. Nah, dia belum ada nih. Ini adalah use case send code. Di sini entity kita masuk di use case, masukin ke entity, lalu selanjutnya di sini send code. Nah, ini jangan lupa copy paste. Ini bisa di copy paste errornya ini, masukin ke sini. Oke, seperti ini. Jika errornya tidak ada, kita bisa generate tokennya. Sebenarnya kita bisa generate token. Fungsinya adalah begini nih. Token itulah nanti yang menandakan bahwa dia bakalan mampu, kita kasih ketika ini berhasil mengirimkan kode OTP, maka kita buat token baru yang dimana fungsinya untuk verifikasi dan nge-resend kode OTP yang baru begitu. Nah, kita akan generate kode OTP. Kita masuk ke bagian ini, kita buat di sini res. Kita buat middleware di config. Nah, di bagian middleware ini package config. Selanjutnya kita akan buat untuk generate kode OTP. Nah, kita tangkap dulu secret key-nya itu dari environment secret key. Oke, kita buat metode baru yaitu generate user token.
di sini nih. Ini di generate user token dia menerima parameter string yaitu ID user, UID user. Nah, ketika saya tekan CWT new, secara langsung dia input ini nih CWT since in method 256 256 AS256 AS256 ini nih. Oke, selanjutnya kita buat variabel baru, claims token claims CWT map claims. Seperti ini, oke teman-teman. Nah, untuk CWT token bisa import dari sini nih. Saya import dulu Coget. Oke. Selanjutnya untuk user ID yang dari si user, yang dari sini kita decrypt lagi. Jadi UID user kita decrypt ke BSD64 dan setelah itu kita bakalan buat user ID di sini time now at time minutes plus 5. Oke, 5 Unix ini. Selanjutnya kita bakalan generate stringnya seperti ini. Ini kita ambil dari secret key. Nah, yang variabel ini. Lalu kita buat untuk reverse tokennya, teman-teman. Ya, seperti ini nih. Lalu selanjutnya kita bakalan return seperti ini, token dan reverse token. Nah, yang reverse ini dari mana? Ini dari kita buat seperti ini. Ini kita nggak perlu lagi seperti ini. Oke, lalu kita kembali ke header di sini. Di header tadi kita buat token itu kita ambil dari config middleware generate token user data UID user seperti ini. Lalu selanjutnya
kita bakalan kasih message-nya seperti ini. OTP berhasil dikirimkan, diambil dari period email begini teman-teman. Right. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel baru response helper API response success message HTTP status oke. Nah, kita perlu buat yang namanya itu mapper untuk membungkus antara data si user dengan si token ini nih. Nah, di sini kita perlu mapper user. Mappernya seperti apa? Di sini kita buat sesuatu function baru, namanya itu user mapper. Data dia menerima user OTP user dan token string refresh token string value DTO respond. Kita buat objek baru ya, namanya itu DTO user response. Di sini user response. Nah, di sini nih nanti bakalan mengembalikan data user, kode OTP, string. Saya copy di sini. Ini nggak perlu kode OTP. Lalu token. Selanjutnya request token di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Request token. User respond. Kita masuk ke mapper. User mapper di sini dia itu mengembalikan detail user response. Return value. Nah, kita masuk ke sini. Kode OTP ngambil dari data kode OTP, token ngambil dari token, dan token ngambil dari request token begini. Ya, seperti ini kita bisa copy masuk ke entity dan ditempatin ke user mapper. Selanjutnya di sini mapper user mapper dia menerima data dan token seperti ini. Token itu dari sini token dan request token seperti ini. Ini dari sini ya teman-teman, request token. Oke, seperti ini. Dan mappernya ini mapper kita copy, kita masukin ke sini.
Diam lima string, oke. Code. Nah, selanjutnya ini kita buat begini. Oke. Sebenarnya sudah jalan. Selanjutnya kita coba tes. Kode OTP kosong. Sebenarnya saya lihat kita database. Di database ada satu, saya refresh. Nah, ada nambah nih. Ini menandakan bahwa sebenarnya fungsi yang kita buat sudah jalan, namun kode OTP-nya tidak dikirimkan di sini nih. Nah, sebenarnya ini berarti ada masalah pada coding kita. Lanjut kita cek di email. Di sini saya buka email. Kode email sudah terkirimkan. Ini sesuaikan ya teman-teman dengan kebutuhan teman-teman sebelumnya. Kode OTP sudah terkirimkan ke email, namun yang menjadi masalahnya adalah responnya tidak memberikan kode email di sini. Kita kembali kepada codingan kita sebelumnya, yaitu ada di routing, send code di sini. Ada di use case, user use case, send code. Di sini kode OTP-nya tidak terkirim. Berarti ada masalah pada saat save kode OTP di sini. Di sini di repository. Nah, di sini. Nah, ketika create user, berarti kita lakukan scan data ya. Di sini saya kasih res. Nah, ini kita scan, lalu kita return lagi. Oke. Saya jalankan kembali. Nah, setelah saya jalankan, kita coba kembali. Send. Kode OTP sudah benar-benar ada di sini, beserta token dan refresh token. Teman-teman nanti bisa ikutin saja apa sih fungsi token di sini dan refresh token. Nah, dan kita cek di email. Nah, ini udah terkirim nih kode OTP. Oke, kode OTP sudah terkirim. Selanjutnya kita menuju endpoint verifikasi OTP di sini. Verifikasi OTP. Nah, ini kita coba dengan email yang berbeda ya teman-teman. Nah, dengan email yang berbeda ini menandakan bahwa email tersebut tidak ditemukan. Berarti validasi di sisi backend sudah berhasil. Selanjutnya kita menuju verifikasi kode OTP.